Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu manajemen proyek Ibu Erne Pupantasari, kami kelompok 2 akan mempresentasikan berbagai tugas kami, yaitu tugas kelima tentang manajemen resiko, yaitu laporan studi kasus proyek infrastruktur flyover Aloha yang berlokasi di Sidoarjo. Untuk memulai presentasi kali ini, perkenalkan saya Alvin Rian Tambuse, NBI 14523000034 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Harul Umam, NIM 14523000039. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana, NIM 14523000030. Saya Ahmad Dasri Nova Nur Bizami dengan NIM 14523000038. Nah, untuk pada presentasi kali ini, kita itu meninjau secara langsung ya teman-teman. Jadi pembangunan infrastruktur ini sangat-sangat berpengaruh sekali karena apa? Proyek strategis yang dibangun di Sidoarjo itu adalah flyover Aloha, yaitu yang dibangun oleh Pemprov Jawa Timur untuk mengatasi kemacetan kronis di Simpang Aloha, yaitu koridor vital Surabaya Sidoarjo dan akses Bendara Juanda. Jadi ya kita kalau lihat ya, kalau kebetulan rumah saya di Sidoarjo, jadi setiap mobilitas, setiap jalan itu selalu ada kemacetan. Nah, itu maka dari itu adanya pembangunan flyover Aloha ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kemacetan. Yang kedua, kawasan ini tuh merupakan simpul transportasi utama bagi kendaraan harian, logistik, dan industri yang biasanya itu berlokasi atau tujuannya ke Rungkut, Brebek, Tambak, Sawah dengan papan lain lalu lintas overcapacity yang artinya itu merupakan transportasi yang sangat-sangat berpengaruh di dunia industri juga. Yang ketiga itu adalah flyover Aloha dirancang sepanjang kurang lebih 900 meter dan lebar 16 meter, 4 jalur yaitu 2 jalur utama yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus kemacetan. Dan yang terakhir itu diharapkan untuk pembangunan flyover Aloha itu meningkatkan konektivitas regional, efisiensi waktu tempuh, serta mendukung transformasi infrastruktur perkantoran modern dan cerdas di Jawa Timur. Next. Nah, untuk yang hal kedua, manajemen resiko kita untuk yang presentasi kali ini itu manajemen resiko. Nah, resiko apa yang kita ambil atau kita presentasikan dalam kali ini yaitu terdapat tujuan proyek dalam pembangunan infrastruktur flyover Aloha. Yang pertama, tujuannya yaitu itu meningkatkan kelancaran. Nah, seperti yang ada pada terbelakang sebelumnya yaitu kemacetan merupakan hal yang sangat-sangat merugikan bagi semua klien, mulai dari pekerja gitu kan dan lain-lain gitu. Nah, yang nomor dua yaitu memisahkan arus utama Surabaya Sidoarjo dengan arus lokal menuju Bandara Juanda dan kawasan industri untuk mengurangi konflik kendaraan. Yang ketiga, menurunkan waktu tempuh hingga kurang lebih 60% pada jam sibuk serta meningkatkan kapasitas dan kinerja simpang. Dan yang nomor empat, meningkatkan efisiensi logistik untuk keselamatan lalu lintas serta menurunkan polusi akibat kemacetan. Dan yang terakhir adalah daya saing wilayah, nilai ekonomi wilayah, kawasan, dan mendukung pembangunan perkantoran berkelanjutan. Jadi kalau tidak ada pembangunan yang signifikan untuk mengurangi kemacetan, maka sangat berdampak untuk ekonomi, untuk dan hal-hal logistik lainnya, itu akan merugikan di suatu daerah. Maka dari itu pembangunan flyover Aloha itu bertujuan untuk mengurangi dan mengurangi kemacetan yang ada ketika di jalan tersebut. Next.
Oke, selanjutnya sekarang resiko dalam proyek. Dalam setiap proyek konstruksi berskala besar seperti pembangunan flyover Aloha, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian. Kompleksitas teknis, keterlibatan banyak pihak, serta lokasi proyek yang berada di kawasan lalu lintas padat menjadikan proyek ini berapa spektrum risiko yang luas dan saling berkaitan. Di sini ada 4 risiko. Yang pertama, risiko teknis. Yang kedua, risiko operasional. Dan yang ketiga, risiko material. Yang keempat, risiko eksternal dan lingkungan. Next. Nah, pada risiko yang pertama, risiko teknis adalah ada 3 poin utama. Yang pertama, kondisi tanah yang tidak stabil, di mana kondisi tanah yang tidak stabil ini menyebabkan kegiatan melakukan pondasi sangat sulit karena di sekitaran wilayah proyek kontur tanahnya memiliki karakteristik lempung lunak. Yang kedua, pemasangan kedalaman tiang, yang dimana pemasangan kedalaman tiang ini juga tidak luput dari poin yang pertama, karena harus memiliki untuk memasang tiang beton, karena memiliki kontur tanah yang lempung. Yang ketiga, pemasangan box girder. Pada pemasangan box girder ini memiliki tantangan tersendiri. Proses pengangkatan dan pemasangan girder memerlukan ketelitian tinggi, serta bergantung pada kondisi lingkungan, seperti kecepatan angin dan stabilitas peralatan berat. Next. Yang kedua, resiko operasional dan etika. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kemacetan akibat aktivitas proyek, yang dimana proyek ini terletak pada jalan yang sangat padat pengendara, yaitu menghubungkan antara 2 wilayah, yaitu Pak, pada pekerjaan proyek ini, karena jalan ini macetnya sampai gedangan. Kemacetan ini dipicu oleh penyempitan jalan dan parkir alat berat. Yang kedua, alat berat berada pada bahu jalan. Nah, pada poin 2 ini mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana alat berat ini diparkir pada bahu jalan yang akan menimbulkan resiko kecelakaan kerja, misalnya pengendara tertimpa alat berat. Next. Selanjutnya, risiko material. Risiko eksternal yang tak kalah besar. Risiko yang tidak pernah kalah penting adalah risiko terkait manajemen pemasukan material. Proyek berskala besar seperti flyover sangat bergantung pada ketersediaan material seperti besi, tulangan, kabel prategangan, semen, dan aspal. Keterlambatan pengadaan material, perubahan harga pasar, atau kegagalan vendor dalam memenuhi spesifikasi kualitas dapat menghambat alur kerja proyek. Dan ketika keterlambatan logistik panjang dan biaya meningkat. Next. Selanjutnya, resiko eksternal dan lingkungan. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, utilitas bawah tanah. Pemindahan utilitas bawah tanah dapat mengubah rencana kerja yang telah disusun. Seringkali keberadaan utilitas seperti pipa PDAM, kabel optik, dan jaringan listrik baru diketahui saat proses penggalian berlangsung, sehingga menyebabkan perubahan desain dan penundaan pekerjaan. Yang kedua, dan hujan.
Cuaca ekstrim berpotensi memperlambat pekerjaan, terutama pada tahap pengecoran beton atau pemasangan struktur. Pada musim penghujan, risiko erosi, genangan air, dan berkurangnya visibilitas kerja meningkat, sehingga pekerjaan harus dijadwalkan ulang. Yang ketiga, potensi banjir dan genangan. Ketika posisi banjir dan genangan, pada proyek ini tanahnya akan becek, sehingga keluar masuk alat berat akan mempengaruhi jalan yang dilalui oleh masyarakat. Baik, selanjutnya terkait kompetensi pengembangan tim proyek. Jadi yang poin pertama yaitu TOWS analisis pada proyek Flyover Aloha. Di sini analisis TOWS digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal proyek tersebut, memberikan gambaran strategis mengenai tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan yang mempengaruhi pelaksanaannya proyek. Berikut analisis TOWS proyek ini. Yang pertama yaitu threats, ancaman. Ancaman pada proyek Flyover Aloha berasal dari faktor eksternal yang berpotensi menghambat progres konstruksi. Salah satunya yaitu ancaman utama adalah kepadatan lalu lintas dan akses kerja terbatas di kawasan Aloha yang dapat memperlambat mobilitas alat berat seperti kren pada saat pemasangan grider. Kemudian yang ancaman selain itu yaitu ketidakpastian cuaca dapat mengganggu pekerjaan pengecoran dan pengangkatan grider sehingga berdampak pada keterlambatan jadwal dan banyak juga ancaman lainnya. Kemudian poin kedua yaitu peluang strategis yang dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Salah satunya yang menjadi peluang yaitu dukungan penuh dari pemerintah pusat serta pembiayaan melalui SBSN yang menjamin kontinuitas pendanaan dan mengurangi risiko terhentinya proyek. Kemudian ada juga penggunaan teknologi dan metode konstruksi modern seperti grider prategang membuka peluang percepatan pekerjaan dan masih banyak lagi untuk poin peluangnya. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Nah, kelemahan ini proyek lebih banyak berasal dari faktor internal manajemen dan kondisi lapangan. Salah satu kelemahan dari proyek ini yaitu perlu diperhatikan adalah kompleksitas koordinasi instansinya sistem begitu kompleks, yaitu diantaranya BPJN, kontraktor KSU, konsultan, pengawas, dan yang lainnya yang dapat menyebabkan sinkronisasi informasi kurang optimal pada fase awal proyek. Itu adalah kelemahan dari proyek ini. Kemudian ada strengths atau kekuatan. Pada proyek ini memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung pelaksanaannya secara efektif. Kekuatan paling signifikan yang ada pada proyek ini yaitu misal kontraktor nasional berpengalaman, yaitu PT Wijaya Karya dan PT Nindya Karya atau KSO. Itu diantaranya yang menjadi kontraktor nasional berpengalaman. Kemudian yang memiliki dukungan rekam jejak panjang dalam pembangunan jembatan dan flyover skala besar. Dan masih ada beberapa kekuatan dari proyek ini. Next. Selanjutnya ada terkait penilaian risiko pada proyek ini. Penilaian ini dilakukan identifikasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan konstruksi proyek ini, mulai dari aspek teknis, logistik, geoteknik, hingga koordinasi lintas instansi. Untuk risiko yang pertama, yaitu keterlambatan pengiriman material alat dan alat berat. Pada proyek ini sangat bergantung pada kelancaran pasokan material, seperti baja tulangan, beton, prategang, kabel, dan komponen struktur grider lainnya. Kemudian ada risiko yang kedua yaitu fluktuasi harga material konstruksi. Pembangunan proyek ini membutuhkan material dengan volume besar dan harga yang fluktuatif, khususnya pada baja, struktur, dan komponen beton prategang. Karena proyek ini menggunakan skema kontrak multi-year (MYC).
Perubahan harga material selama masa pengerjaan sangat mungkin terjadi faktor eksternal, seperti perubahan nilai tukar. Kemudian ada resiko yang ketiga, yaitu gangguan lalu lintas pada area kerja. Kawasan proyek ini merupakan titik pertemuan lalu lintas strategis yang menghubungkan Sidoarjo, Surabaya, dan akses menuju Bandara Juanda. Padatan lalu lintas di area ini membuat pekerjaan seperti pengangkatan girder, penggilingan pondasi, serta pekerjaan yang lainnya sangat sensitif terhadap waktu dan kondisi lapangan. Kemudian ada resiko yang keempat, yaitu beton dan pemasangan girder yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kemudian ada resiko yang kelima, yaitu perubahan kebijakan teknis, standar keselamatan atau persyaratan administratif dapat mempengaruhi metode pelaksanaan, misal perubahan standar pengecoran, ketentuan pengawasan mutu baru, atau revisi perizinan dapat mengharuskan penyesuaian di tengah pelaksanaan. Kemudian ada resiko yang keenam, yaitu geoteknik pada fondasi flyover. Pekerjaan fondasi flyover membutuhkan analisis geoteknik yang akurat, dan resiko dari geoteknik seperti penurunan tanah lunak dengan daya dukung rendah, atau perubahan kondisi tanah saat musim hujan. Kemudian ada resiko yang ketujuh, yaitu ketidakharmonisan komunikasi antar tim. Di resiko ini, proyek ini melibatkan banyak pihak, misal kontraktor KSO, konsultan pengawas, BPPJN, laboratorium uji, dan masih banyak lagi pihak-pihak lainnya. Jika koordinasi antara pihak-pihak ini tidak berjalan secara efektif, maka kesalahan informasi, keterlambatan persetujuan teknis, atau miskomunikasi metode dapat terjadi. Kemudian ada resiko yang terakhir, yaitu kegagalan pengendalian mutu pekerjaan. Di resiko ini, pengendalian mutu yang tidak optimal dapat menimbulkan kegagalan pada beton, pertegang, letak dini, atau resiko proyek dari flyover. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembangunan rencana respon resiko. Rencana respon resiko pada proyek flyover Aloha disusun untuk mengurangi dampak risiko terhadap waktu, biaya, mutu, dan keselamatan kerja. Strategi yang digunakan berfokus pada pencegahan dan mitigasi risiko agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Perencanaan yang matang memungkinkan tim proyek untuk bertindak cepat dan tepat ketika risiko muncul tanpa mengganggu target penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk contoh penerapan seperti penyesuaian jadwal kerja saat cuaca tidak mendukung, koordinasi pemasok untuk menjamin ketersediaan material, dan yang terakhir penerapan K3 secara ketat di area kerja. Untuk selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi proyek Aloha, yaitu pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan progres fisik, penggunaan anggaran, mutu pekerjaan, serta penerapan keselamatan kerja di lapangan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan progres aktual terhadap jadwal dan anggaran awal, sehingga setiap penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, manajemen proyek
dapat menjaga stabilitas pelaksanaan dan kualitas hasil konstruksi. Untuk contoh penerapan, yaitu rapat koordinasi rutin untuk mengevaluasi progres dan kendala lapangan. Yang kedua, seperti inspeksi lapangan guna memastikan mutu pekerjaan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian jadwal atau sumber daya bila terjadi keterlambatan. Untuk kesimpulan, yaitu sekian penjabaran terkait perencanaan proyek yang akan dikerjakan. Semoga dengan kerjasama antara semua pihak dapat memudahkan proses dalam mencapai tujuan membangun properti yang berkualitas sesuai tata kota dan ramah lingkungan. Oke. Terima kasih bagi semuanya yang telah menyaksikan dan juga memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebenarnya dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam pengucapan maupun dari perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.